dan kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami akan dengar Tuhan, dan setiap pujian yang kami naikkan ada pengurapan dari Tuhan. Kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari beracara dalam ibadah malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, sehingga kami semuanya terfokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, kami telah berdoa dan ucap syukur malam ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu
menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kita menyembah Tuhan, oh haleluya. Haleluya, oh haleluya, amin. Glory, glory, glory. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Oh haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Malam ini kami boleh berkumpul menyembah-Mu, Allah yang hidup. Oh, glory. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, Jadi ya, maaf, mungkin sinyal dari Bapak Dedinya agak masalah kelihatannya. Sebentar, mungkin kita tunggu sebentar beberapa detik. Ya, malam semuanya. Yuk malam. Sorry tadi yang Ya, masuk.
sinyal ya. Ya, malam hari ini saya buka ruang kesaksian bagi bapak-bapak yang selama 1 minggu ini menerima kasih kebaikan Tuhan untuk boleh menyaksikannya. 1 orang saja ya, karena waktunya sangat terbatas. Ya, saya buka ruang kesaksian bagi bapak-bapak yang seminggu ini sudah mengalami kasih Tuhan. 1 orang. Ada yang mau bersaksi? Ya, Shalom. Saya mau bersaksi. Ya, Pak Larmin, silakan. Ya, dari Sumedang. Sumedang. Shalom. Pria-pria yang diberkati Tuhan dan yang luar biasa. Ya, kedengaran ya, kedengaran. Kedengaran. Jelas, Bang Lar. Halo, halo. Yuk, jelas, Bang Lar. Halo. Jelas, Bang Lar. Bang Larmin. Halo, halo. Ya. Yo, Ya. sip. Jelas. Jelas, Pak, jelas. Bang Larmin. Sinyal lagi, Kondres. Sinyal ya. Iya. Ya, ke Pak Dedi dulu aja. Mungkin bermasalah dengan jaringannya. Ada yang lain selain Pak Larmin? Kalau tidak ada, kita nyanyikan pujian yang tadi kembali sebelum kita dengar firman Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancang kawan yang jahat bagiku. Kaulah Mungkin masalah sinyal juga ini Pak Dedi ini. Putus lagi, Kondres. Iya. Bapakku. Oke, kita langsung aja melangkah lebih lanjut ya, supaya kita bisa suasana kita bisa tetap hikmat. Saya persilakan Pak Marga Wijaya untuk berdoa sambil mempersiapkan buat firman-Nya juga, Pak. Baik, para bapak-bapak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sama-sama membahas firman Tuhan. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika pada malam hari ini Tuhan kami berkesempatan diizinkan, yaitu kami boleh bersekutu melalui ibadah, khususnya para pria-pria Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri yang sudah mengundang kami Tuhan. Marilah Tuhan kuasailah ibadah pada sore dan malam hari Tuhan, terlebih jaringan-jaringan internet kami semua sekalian Tuhan, baik di kota-kota di mana kami boleh berada. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, tidak ada gangguan, tidak ada intervensi daripada kuasa-kuasa kegelapan, supaya kami boleh nyata sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh siapkan hati kami, pikiran kami masing-masing, kuasailah sekali lagi Tuhan ibadah pada malam hari ini, supaya kami para pria-pria diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, bapak-bapak, para pria sekalian, salam sehat semua, shalom. Shalom.
Kita percaya pada kesempatan malam hari ini bukan sebuah hal kebetulan, tetapi memang kita dirancangkan tadi. Sebagaimana pujian dia Bapa yang baik, merancangkan sesuatu yang baik. Sekalipun memang dalam keadaan keterbatasan, namun demikian tetap rancangan Tuhan harus berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka daripada itu, kita tidak perlu terbawa oleh hal-hal yang sedang hari-hari ini begitu ya mengkhawatirkan bagi banyak orang dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi saya mau katakan bagi kita sekalian, sekalipun sudah banyak yang terpapar, baik di kota-kota kita masing-masing ataupun di daerah-daerah lain, bahkan di dunia ini, kalau boleh saya review sebentar, kemarin tepatnya Rabu itu di Jakarta khususnya itu lonjakannya cukup baik artinya apa? Signifikan sekali. Sampai mencapai 711 orang yang sudah kena terpapar lah istilahnya. Saya mau katakan ini bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang main-main. Tetapi memang ini yang banyak mengkhawatirkan orang-orang. Namun demikian, bagaimana kita sebagai orang percaya mensikapi. Ya, saya juga sudah beberapa waktu yang lalu mengajukan untuk kembali membuka ibadah di tempat kami yang ada di Tanjung Priok, tetapi memang belum diizinkan oleh pemerintah karena memang masih cukup tinggi di sana. Ya, kami hanya berusaha. Namun demikian kita percaya Tuhan yang menetapkan bagi kita sekalian. Nah, jadi ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kita tidak perlu panik. Jangan panik kita dalam mengatasi hal-hal yang demikian. Karena kepanikan itu yang akan membawa kita tidak bisa lagi membangun keintiman dengan Tuhan, kemudian kita juga tidak lagi bisa berpikir secara rasional, sehingga membawa kita terbawa oleh hal-hal yang mengkhawatirkan dan yang menakutkan. Maka daripada itulah, saya percaya ketika kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, maka disitulah ada ketenangan yang Tuhan akan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah ada keselamatan. Dan daripada itu, kita tidak perlu panik. Yang kedua, kita tidak perlu juga membuat atau mencari alasan atau mencari yang salah di dalam kondisi seperti ini. Kalau ketika pada mula-mulanya mungkin kalau kita memperhatikan bagaimana orang-orang mencari salah penyebabnya, dari mana asal usulnya daripada virus ini, itu adalah merupakan sebuah bagian daripada yang akan menarik seseorang ke dalam yang namanya kita mencari kesalahan. Sehingga timbullah mengadili atau mengintimidasi atau menilai sesuatu keadaan atau sesuatu daerah atau sesuatu wilayah yang menjadi penyebab daripada itu sendiri. Maka daripada itu kita tidak perlu panik. Yang kedua, kita tidak perlu lagi, artinya kita tidak perlu lagi mencari kambing hitam. Siapa yang salah, tetapi orang percaya, khususnya kita sebagai pria-pria, mari kita boleh melihat bagian apa yang patut untuk kita perhatikan dan kita kembangkan. Dan kesempatan pada malam hari ini juga saya mau sharekan bagaimana, yang sebagaimana panitia memberikan judul, yaitu intimasi with God. Jadi keintiman dengan Allah inilah merupakan satu solusi yang penting dan satu solusi yang tepat bagi kita sekalian. Karena keintiman adalah hak istimewa dan pilihan terbaik bagi orang percaya. Inilah yang disebut dengan keintiman. Hak-hak inilah yang harus kita kembangkan pada saat kita menerima Kristus di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yesus boleh hadir dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan membawa daripada kita sekalian, membawa untuk makin lebih dekat lagi. Pada malam hari ini saya mengambil bacaan kita dari surat Rasul Paulus kepada orang di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kalau boleh saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman,
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak-bapak sekalian, penegasan daripada Rasul Paulus ini memberikan kepada kita semua kepastian bahwa yang mengatakan bahwa hendaklah kita ini yang pertama adalah hidup di dalam Dia. Ini sesuatu hal yang sebagai syarat mutlak, hidup di dalam Dia. Ya, hendaklah kita hidup di dalam Dia. Pada waktu kita menerima Kristus, ya, next berikutnya, menerima Kristus, kemudian hendaklah itu di dalam Dia, maka disitulah sebuah tindakan pada masa lampau, dan ini terus berlangsung sampai pada saat ini. Jadi waktu kita menerima Kristus bukan hanya pada awal kita bertobat, pada awal kita menerima Kristus dalam kehidupan yang lahir baru, tetapi ini harus menjadi sebuah kehidupan yang berlanjut, harus menjadi sebuah perjalanan daripada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi waktu kita pertama kali dalam masa lampau kita menerima Kristus, kemudian kita percaya dan bertobat, dan itu terus berlangsung sampai pada waktu dan pada saat ini. Inilah kalimat yang harus kita kembangkan dalam konteks menerima Kristus. Ya, sehingga apa? Sehingga hidup ini terus berlangsung di dalam sebuah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Dan kalimat berikutnya mengatakan, karena itu hiduplah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus. Kalau dalam bahasa asli dikatakan, yaitu peripateik, yang berbicara mengenai berjalan mengikutinya. Jadi selalu pada waktu kita start awal, percaya Yesus dan tinggal di dalam Dia, maka itu akan terus berlangsung dengan proses, dengan cara kita terus ikut Yesus. Sebagaimana murid-murid Yesus. Ya, ketika mereka pertama kali mereka menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea, terus mereka ikut Yesus. Tidak ada satupun yang mundur, kecuali pada akhirnya, yaitu seorang murid kita sudah sama-sama tahu. Maka daripada itu, yang berbicara mengenai tinggal di dalam Dia dan tetap di dalam Dia, maka inilah yang akan Tuhan kerjakan yang terus bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, kemudian kita harus melihat bagaimana rancangan Allah di dalam diri orang percaya. Sehingga ada sebuah goal, ada sebuah tujuan, ada sebuah fokus kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai manusia. Rancangan Allah sangat jelas sekali. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Yaitu supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Jadi goal kita, sasaran kita sebagai orang percaya sangat jelas sekali. Tujuan kita, rancangan Allah dalam diri orang percaya, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, serupa dengan karakter anaknya, serupa dengan belas kasihan anak. Semuanya harus menuju ke arah sana. Sehingga apa? Ia yang sulung di antara banyak saudara berbicara mengenai bagaimana Kristus harus menjadi patron dalam hidup kita. Kristus menjadi sebuah idola. Kristus harus menjadi sebuah tujuan daripada pencapaian dalam hidup kita masing-masing. Nah, sehingga keserupaan itulah yang merupakan tujuan utama di dalam proses kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi keserupaan. Nah, banyak kali ketika dosa telah melanda, ketika dosa telah menguasai dunia ini, maka dikatakan rusaklah daripada gambar Allah dalam hidup manusia. Maka daripada itu, sebagai manusia kita harus perlu kembali. Kalau perlu kembali, yaitu kembali kepada tujuan yang daripada Allah. Nah, lewat bacaan kita dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 ini, ada beberapa fase yang dapat kita perhatikan sebagai rangkaian daripada proses daripada keintiman. Proses pertama tadi saya katakan adalah bagaimana kita menerima Kristus dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Itu proses pertama yang merupakan titik awal daripada basic daripada menerima Kristus. Proses yang berikutnya adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Kemudian berikutnya adalah bagaimana harus bertambah.
Karena ketika dibangun ada sebuah proses, ya, bertambah teguh di dalam iman, dan akhirnya outputnya adalah melimpah dengan ucapan syukur. Ketika proses awal-awal, baik itu menerima Kristus, baik itu berakar di dalam, ini sebuah proses yang tidak kelihatan di permukaan, melainkan itu terjadi di dalam hubungan pribadi kita dengan Kristus. Kita tidak bisa menampilkan sebuah hubungan pribadi ini dengan Kristus di dalam keterbukaan, tetapi ini merupakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dipanggil, bagaimana waktu kita menerima Kristus, ya, yaitu pada waktu tindakan masa lampau, sekali lagi saya mau katakan, yang terus bergulir dan berjalan sampai pada saat-saat ini. Ini dapat ternilai, dapat terukur. Apakah kita masih tetap konsisten? Ya, pertobatan kita masih tetap. Sekalipun mungkin kita melayani, sekalipun mungkin kita menjadi hamba Tuhan, tetapi banyak juga kita melewati bagaimana proses pertama. Itulah yang menjadi titik awal untuk terjadinya pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kerohanian kita sekalian. Yang berikutnya, bagaimana kalau katakan hendaklah hidupmu tetap ada, tetap sebagai pengikut Kristus, berjalan bersama dengan Dia. Lewat setiap proses, lewat setiap keadaan, pasti kita mengalami berbagai-bagai hal dalam hidup ini. Mungkin perkara-perkara yang indah kita alami, perkara-perkara yang rasanya juga yang sangat menyesakan. Namanya sebuah proses, ini memerlukan sebuah konsentrasi penuh, memerlukan sebuah komitmen, memerlukan sebuah kebulatan semangat untuk tetap tinggal di dalam Dia. Pada saat seseorang tidak bertahan dalam proses, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus. Bahkan harus ada hal-hal yang kita lepaskan, harus ada hal-hal yang kita tinggalkan. Bukankah Kristus Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ketika dia masih menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk mengikut aku. Nah, hal-hal yang demikianlah yang seringkali mungkin menjadi sebuah hal yang dilalaikan oleh banyak orang, terlebih masa-masa pada saat ini. Yaitu, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi menempatkan Kristus sebagai daripada yang memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana pada waktu kita menerima Kristus, ya, yang adalah merupakan iman yang hidup percaya kepada Allah Kristus sehingga menghasilkan yang disebut dengan benih yang baik itu. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, pada waktu kita lahir baru di dalam Kristus, sebagaimana 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, ya, bagi kita sekalian, yaitu ya, bagaimana dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi setiap orang percaya adalah merupakan lahir dari Allah. Nah, kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, lahir dari Allah itu adalah benih ilahi. Jadi saudara dan saya, kita harus menghargai. Ada nilai-nilai kekekalan. Pada waktu kita percaya, hidup di dalam Kristus, nilai inilah yaitu yang disebut dengan benih ilahi. Nah, benih ilahi ini yang sangat kuat sekali. Tidak dapat terkontaminasi, tidak dapat terradiasi kembali oleh yang namanya dosa. Kadang-kadang kita melihat hanya di permukaan, orang berbuat dosa, orang jatuh dalam dosa. Tetapi pada intinya, orang percaya ketika dia hidup di dalam Kristus, yang menerima dan tetap di dalam Dia, maka percaya dosa yang sesungguhnya, yang menjerat manusia menuju kepada kehidupan atau kematian yang kekal, maka itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak dapat berbuat dosa lagi. Maka tidak kembali lagi kepada keadaan. Kita tidak perlu, kan? Kita tidak mau dikecohkan oleh daripada kebohongan, daripada kuasa kegelapan yang selalu menuduh lewat hati nurani manusia, menuduh ketika seseorang melakukan perbuatan dosa. Maka perbuatan dosa itulah yang harus dikerjakan, diselesaikan di hadapan Tuhan, sehingga benih ilahi itu akan terus mengalami pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan inilah
Akibat daripada tinggal di dalam Dia yang berbicara soal keintiman itu sendiri. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan sesederhana saja bagaimana formasi daripada keintiman itu dengan Allah. Saya tidak membahas lebih jauh lagi, itu merupakan sebuah bagian dasar. Ada formasi-formasi yang patut untuk menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah perenungan bagi kita pribadi masing-masing. Apakah saya sedang terus memperjuangkan dan tinggal bertumbuh di dalam, yang pertama, memiliki dan memelihara yang namanya kerinduan dan kehaus akan Tuhan. Ini yang menjadi koreksi bagi kita sekalian. Apakah saya masih tinggal, sedang berjuang, sedang mempertahankan untuk memiliki dan memelihara yang namanya kerinduan, haus akan Tuhan. Ini yang seringkali mungkin kita abaikan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rasa kebutuhan dalam hidup kita dengan Tuhan. Mungkin ada zona-zona nyaman yang sedang kita hadapi atau sedang kita alami. Kita sedang nyaman dalam kehidupan ini. Kita atau sedang dalam berbagai-bagai macam persoalan, intimidasi kehidupan. Namun kita boleh memperhatikan ketika kerinduan dan rasa haus, lapar akan Tuhan ini tidak muncul, maka ini mengindikasikan bagi kita sekalian bahwa ada sesuatu masalah yang perlu untuk kita selesaikan kembali, ya, yang perlu untuk kita kembalikan, yaitu bagaimana kita memelihara kembali, yaitu dengan cara membangun persekutuan, membangun keintiman lagi dengan Dia, dan tidak menjauhkan daripada setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan. Bukankah ada firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, haus dan lapar ini yang seringkali hilang di dalam hidup kerohanian. Sehingga makin jauh. Kalau kita sebagai pemimpin atau kita sebagai seorang tokoh dalam sebuah gereja, maka kita bisa melihat bagaimana kesuaman atau bagaimana antusias daripada orang-orang yang ada di bawah kita sekalian atau jemaat yang kita layani. Nah, inilah seorang pemimpin, dia harus memiliki kepekaan sehingga dia bisa mendorong atau bisa merangkul atau bisa memberikan sebuah solusi demi solusi bagi orang lain. Yang kedua, kita harus juga memperjuangkan, memiliki yang namanya persekutuan dengan Tuhan, yaitu melalui firman Allah. Persekutuan, ini sudah sangat jelas sekali. Dan ini merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi setiap orang-orang percaya. Terlebih bagi para pria-pria. Ya, karena pria yang notabene adalah pemimpin. Pria yang notabene adalah yang menentukan sebuah keputusan atau sebagai decision maker dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, atau dalam sebuah persekutuan. Nah, itu biasanya. Maka perlu sekali bagi kita sekalian, lagi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman Allah. Teringat saya bagaimana pemazmur ketika pada dalam keadaan kekeringan, kegersangan, Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 5. Di sana ditulis bagaimana waktu itu kerinduan pemazmur kepada Allah ketika ia ada di padang gurun di Yehuda. Ada kekeringan, ada kegersangan, ada rasa haus dan lapar. Dia ingin rindu sekali, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mengalami sebuah kesegaran dengan Allah. Nah, kerinduan ini juga harus kita bangun terus-menerus. Lewat setiap momen-momen kesempatan, lewat setiap ibadah seperti Zoom pada saat ini. Ini sebuah hal yang baik sekali. Sekalipun sekarang mungkin beredar banyak sekali undangan-undangan pertemuan, undangan seminar Zoom. Kalau boleh saya jujur katakan, ini hari ini bertepatan jamnya sama, sudah ada 3 yang sebetulnya ya, yang mengundang untuk ikut berpartisipasi. Jadi begitu banyak. Nah, kesempatan inilah untuk kita gunakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana? Apakah kita sudah memiliki atau sudah memelihara persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa? Oh, luar biasa. Rasanya kalau hal ini sudah kita tidak ragukan lagi. Pasti para bapak-bapak sering atau gemar sekali untuk berdoa. Apalagi para hamba-hamba Tuhan. Wow, kalau kita tidak doa, maka kekeringan rohani lah yang akan melanda dan akan menegakkan
yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ingin mencatat bagaimana ada sebuah ungkapan dari seorang penulis buku Kristen, sekaligus seorang hamba Tuhan, Max Lucado, mengatakan, orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, kemudian kita akan mengambil pikirannya, kita akan mengambil prinsip-prinsipnya, bahkan sikap-sikapnya, kita serap, hatinya Yesus kita serap. Itu dikatakan dalam sebuah bukunya, Just Like Jesus. Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan? Berapa lama kita bergaul intim dengan Tuhan? Ya, kadang-kadang lama juga tidak menjadi sebuah jaminan. Tetapi ketika lama diikuti dengan ketekunan dan diikuti dengan kesungguhan, saya percaya apa yang Tuhan pikirkan itu juga yang menjadi pikiran kita. Apa prinsip-prinsip daripada Allah itu juga menjadi lambat laun akan menjadi prinsip dan sikap hidup kita masing-masing. Sehingga ada keserupaan tadi dengan gambar daripada Allah itu sendiri. Nah, inilah proses pertumbuhan, proses akar itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengajak outputnya atau hasil daripada keintiman tersebut yang harus kita impartasikan dan harus muncul di permukaan. Kalau tadi adalah sebuah proses di bawah permukaan yang tidak dapat terlihat, tetapi merupakan bagian persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi dalam konteks berikutnya, bagaimana dikatakan melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Kalau saya baca kembali dalam kisah Kolose pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan berakar dan melimpah dengan syukur. Dan ini sangat erat sekali hubungannya. Ada erat hubungannya antara bersyukur dan melimpah dengan syukur. Namun sebelumnya saya ingin mengajak berikutnya, slide berikutnya. Ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur ini berbicara, dikatakan ucapan syukur adalah sebuah kata yang bersifat abstrak. Namun secara garis besar memiliki makna, yaitu pertama, grateful, berbicara mengenai bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian blessing, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini. Ucapan syukur mengandung nilai, yaitu berterima kasih. Kemudian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan satu hal lagi, yaitu mindful of benefits, berbicara mengenai bagaimana kita menyadari akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga outputnya dalam bentuk syukur kita kepada Dia. Inilah sikap hati yang harus dikembangkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ucapan syukur bukan hanya sebuah ungkapan, bukan hanya sebuah perkataan yang keluar pada waktu kita dalam keadaan baik, keadaan damai, dalam keadaan sehat. Namun bagaimana pada waktu keadaan-keadaan yang bertolak belakang itu terjadi. Mampukah kita, masihkah kita bisa bertahan dalam sebuah ucapan syukur? Kalau kita tidak memiliki akar yang kuat, yaitu tinggal di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia, maka kita tidak akan bisa kuat menghadapi akan syukur. Nah, kembali mengenai hubungan antara akar dengan ucapan syukur tadi. Akar radikal itu berbicara soal radikal, ya. Radikal artinya adalah berakar. Radikal berarti berakar. Beda sekali dengan makna perkataan yang disebut dengan radikalisme. Itu berbeda sekali. Radikalisme berbicara orang menghendaki atau berusaha untuk mengintervensi seseorang dalam bentuk pemahamannya sehingga terjadilah kekuatan-kekuatan yang dihimpun. Tetapi berbicara soal radikal di sini adalah sebuah perubahan total, sebuah perubahan yang artinya berbeda dengan seperti biasa. Demikian juga dengan hal ucapan syukur, harus bersifat radikal, harus bersifat yang mengandung sebuah perubahan di dalam ucapan syukur itu. Kenapa demikian? Karena di dalam ucapan syukur itu mengandung satu nilai, ya akar tadi, yaitu ketahanan. Ada sebuah kekuatan, endurance untuk bertahan. Karena hanya orang-orang yang berakar yang akan bertahan sampai kepada akhir. Kalau boleh saya kutip, ada ayat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 21 juga mengatakan,
Tetapi ia yang berakar dan tahan sebentar saja, yang tidak berakar, yaitu tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ya. Orang yang murtad adalah orang yang tidak berakar, kuat di dalam iman, tidak memiliki sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Maka endurance-nya, ketahanannya mudah sekali goncang. Apakah faktor ekonomi yang menggoyahkan? Apakah faktor-faktor yang membuat dia janji-janji supaya dia termasyur atau jabatan dan sebagainya? Itulah yang sering kali terjadi yang kita lihat pada dewasa ini. Bagaimana orang mudah sekali meninggalkan imannya, tidak memiliki sebuah ketahanan dalam sebuah proses, misalkan kehidupan yang berat, faktor kesulitan, ekonomi kesulitan, berbagai kesulitan, mudah ia meninggalkan Tuhan, berpaling dengan janji-janji yang belum tentu tepat kebenarannya daripada pihak yang lain. Tetapi orang yang memiliki kekuatan, yaitu orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia memiliki endurance yang kuat, tidak murtad, bahkan sampai waktu Tuhan. Kita tahu sekarang, akhir zaman ini, guru-guru palsu sudah mulai bangkit. Terjadi pengajaran-pengajaran. Maka daripada kita harus waspada, kita harus memiliki kekuatan endurance dalam rohani kita, yaitu berakar. Nah, ucapan syukur inilah yang merupakan sebuah realita daripada kekuatan rohani di dalam hidup gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Yang kedua, yaitu korban. Ucapan syukur itu berbicara juga soal korban, ya. Alkitab juga mencatat di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 15 yang mengatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah sebagai ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban berbicara sesuatu yang dipersembahkan atau sesuatu yang hilang di dalam kehidupan seseorang. Kehilangan atau merugi atau sakit secara daging, itu harus dialami. Korban itu harus sampai kita merasakan sesuatu yang hilang dalam hidup ini. Kalau kita punya banyak, kemudian kita memberi sedikit, seolah-olah mudah sekali kita bisa memberi. Tapi bagaimana kalau kita masih memiliki sedikit, kemudian kita mengorbankannya? Itu adalah sebuah rasa sakit di dalam setiap diri kita. Jadi kalau kita berbicara soal korban, harus sampai kita merasakan kehilangan. Harus kita merasakan sakit. Nah, inilah yang keluar dalam ungkapan syukur. Maka saya katakan tadi, saya definisikan sebagai sebuah tindakan perubahan yang radikal di dalam diri orang-orang percaya. Ucapan syukur orang yang mengalami keintiman sangat berbeda dengan ucapan syukur secara biasa dalam tataran norma-norma kehidupan. Tapi justru harus mengandung kedua nilai tersebut. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Allah. Akhirnya saya mau katakan, grateful is the best attitude. Ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah itu yang terbaik daripada attitude kita, karakter kita. Sikap hidup orang percaya selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya serahkan kepada host kembali. Puji Tuhan, Pak Marga, terima kasih banyak ini. Berkat firman-Nya menyegarkan kita semua untuk kita lebih intim, lebih erat lagi. Dan yang pasti ada satu ucapan syukur yang luar biasa dalam hati kita ya Pak ya. Oke, tadi saya udah chat juga buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau bertanya atau berbagi juga tentang keintiman dengan Tuhan, bisa. Nanti Pak Larmin kalau sinyal udah bagus, boleh dipersilakan bersaksi. Sambil ini Bapak Pendeta beristirahat sebentar, kita akan mendengarkan satu pujian, Erat dengan Hatimu.
kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Dan Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
Ya, puji Tuhan. Pujian itu mengingatkan kita untuk semakin erat Yesus sahabat terbaik buat hidup kita. Sambil menunggu pertanyaannya belum ada yang masuk ini. Pak Larmin sudah siap untuk kesaksiannya? Ya, siap. Pak Larmin? Ya. Aduh, ini memang gangguan terus di gunung Oke, ini. boleh Ya. Pak. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Arga. Bagus sekali pemaparannya. Hubungan kita dengan Tuhan itu perlu dibangun ya hari ke hari. Hingga karakter kita nampak karakter Kristus akan melahirkan buah-buah ya yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh Tuhan juga oleh kita ya dan oleh lingkungan. Ya puji Tuhan, kesaksian saya ya. Baru-baru ini istri saya sesak. Hampir saya khawatir banget hampir nggak bisa bernapas ya. Dengan situasi COVID, saya kira COVID gitu ya. Saya berdoa, saya khawatir juga kalau ke rumah sakit toh. Tapi puji Tuhan, aduh ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, hingga kita nggak jadi ke rumah sakit. Ya ada terjadi mujizat kesembuhan bagi yang saya kasihi gitu ya. Sebagai saya pribadi, hubungan yang sangat dekat dengan istri itu, saya merasakan apa yang dirasakannya itu. Kadang saya begini, kalau boleh saya Tuhan yang menanggung sakitnya gitu ya, sebagai bapak, sebagai suami juga ya. Tuhan kalau boleh saya yang menanggung sakit. Tapi ya Tuhan sudah menanggung kelemahan itu. Ya terjadi mujizat. Ya puji Tuhan karena hubungan yang sangat dekat antara suami istri, jadi saling merasakan ya. Ya puji Tuhan, saya di kelompok pria GBPS itu saya diberkati luar biasa. Hingga saya semangat ikut. Walaupun kadang sinyalnya Ko Andreas putus-putus. Ya seperti itu. Doakan kami di gunung ya, supaya Tuhan campur tangan. Ya, saya menyapa semua pria-pria GBPS. Ada saya lihat dari Jambi, Pak Yusuf Naban, selamat. Rumah ibadahnya baru dimasukin, saya lihat baru-baru ini. Ya, luar biasa. Biar jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan. Di Jambi ya, kalau nggak salah ya, Pak Yusuf Naban ya. Halo. Ya, puji Tuhan. Gitu, Ko Andreas, kesaksiannya. Doakan kami pembangunan. Ya, Bang Lar. Makasih kesaksiannya, Tuhan tolong ya istri dan keluarga buat pelayanannya sebagai Bapak Gembala di Parakan Muncang. Amin. Wi-Fi-nya belum nyambung, Pak? Belum. Belum ya? Memang belum ada jaringan ke sana? Belum. Jadi saya udah daftar ke IndiHome-nya. Belum ada tiang sampai di depan rumah gitu, Ko Andreas. Oh iya. Tiangnya itu ya belum masuk ya? Belum masuk. Udah 2 kali disurvei sama tim dari IndiHome-nya. Iya. Oke. Oke, Bang Lar, kita doakan supaya semuanya bisa terlaksana. Silakan pria-pria, ada yang mau bertanya? Chatnya belum ada yang masuk. Oke, saya mau ngobrol dulu nih sama Pak Marga, Pak. Ya Pak. Pak, kan tadi saya sangat hati saya bergelora Pak ketika Bapak bilang bahwa kita harus haus sama Tuhan. Kayak orang kangen mau pacaran lah gitu Pak ya. Nah ini tips-tipsnya supaya benar-benar haus Pak sama Tuhan. Apa yang pernah Pak Marga alami Pak sehingga menghasilkan satu kehausan yang luar biasa. Dan akhirnya kan menghasilkan satu tindakan-tindakan tadi bersekutu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan firman, bahkan mungkin juga berkomunitas ya Pak ya, satu lagi ya. Boleh Pak, bagi Pak share tentang gimana supaya haus banget gitu sama Tuhan. Kehausan itu memang pada waktu kita sedang ada di padang gurun. Kehausan itu pada waktu kita dalam keadaan ya artinya tidak nyaman. Sedikit saya saksikan bagaimana beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Maret, di mana saya pribadi juga terpapar daripada COVID-19 ini. Tanpa sadar, saya terpapar.
atau kena COVID. Jadi justru disitulah saya mengalami sebuah pergumulan, sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Itu. Tepatnya terakhir saya tanggal 15 Maret itu selesai ibadah. Kemudian pada waktu hari Minggu itu saya masih bisa melayani tiga kali khotbah, 3 kali pagi, siang, kemudian sampai sore saya masih khotbah jam 4 dan pulang khotbah terakhir di sebuah pelayanan itu saya mengalami demam tinggi. Saya mengalami demam tinggi sampai 39,5. Selama 3 hari saya nggak sadar, nggak tidak menyadari bahwa saya terpapar COVID. Tetapi saya pikir ini penyakit biasa gitu tadinya. Biasa saya demam biasa, tapi nggak turun-turun demamnya. Sampai istri saya sudah ribut bilang, ayo minum obat ini, minum obat ini. Saya bilang enggak, saya nggak mau minum obat. Saya mau hanya percaya Yesus. Saya pertama. Memang saya salah satu karakter yang artinya orang yang anti obat lah, terus terang aja saya katakan. Bukan fanatik, enggak fanatik. Sampai menantu saya datang akhirnya, menantu wanita saya seorang dokter, dia datang, dia periksa, saya bilang, wah, Bapak ini kena katanya. Bapak mesti di ronsen dan sebagainya. Saya taat, saya sadar. Itu saya pergi ronsen di di lab, periksa darah semua, nyata bahwa paru-paru ini sudah terkontaminasi, sudah tercemar. Waduh. Maka dikatakan, kemudian saya pergi tes ke rumah sakit, tes rapid, dan di sana dinyatakan yaitu reaktif. Nah, reaktif. Kemudian menantu saya bilang, Bapak mesti diswab katanya. Saya bilang enggak, saya nggak mau diswab. Kalau waktu itu diswab harus pergi ke rumah sakit RSPAD. Dalam keadaan demam, saya bilang saya pulang. Saya berserah sama Tuhan. Pergumulan sama Tuhan. Selama 3 minggu saya bergumul terus. Sampai satu kali titik di puncak saya itu sampai tidak bisa lagi menyadari, tidak lagi tahu saya ada di mana. Tetapi semua saya udah nggak ingat. Dan ditambah lagi, saudara saya dipanggil pulang oleh Tuhan akibat COVID itu. Ya, mungkin orang Bandung pasti kenal yang namanya Joyo Obed. Nah, pasti kenal. Dia tiba-tiba juga sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum dia meninggal, dia masih telepon saya. Dia masih telepon, waktu itu dia sudah ada di ruang ruang isolasi. Dia sudah dengan alat bantu napas. Dia masih telepon, Pak, bantu doa, Pak, bantu doa. Saya sedang dalam keadaan sama, yaitu demam tinggi 39 lebih. Saya kata, yuk kita doa, Pak, doa saya. Doa. Nah, sejak waktu itu, saya udah lupa lah, tidak ingat lagi. Saya tidak dengar kabar lagi bagaimana saudara saya Joyo itu meninggal, ya, tapi saya sedang berjuang. Namun saya ingat satu ayat waktu itu, diingatkan satu ayat saja, yang lain saya boleh lupa, semuanya saya boleh lupa. Namun ayat ini yang saya ingat, Mazmur 39 ayat 5, yang mengatakan doanya, ya Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ayat inilah yang saya ingat pada waktu itu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ajalku ini Tuhan, ya aku percaya Tuhan. Minta ampun Tuhan, betapa fananya saya ini. Tiba-tiba bapak-bapak, besok pagi demam turun, sehat saya, enak makan lagi. Nah, sejak waktu itulah saya rasakan luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, sampai sekarang Tuhan pelihara. Tes 2 kali lagi rapid, semuanya negatif atau non-reaktif. Puji Tuhan, masih bisa lagi melayani. Berarti Tuhan masih pakai saya. Berarti Tuhan masih, saya belum selesai tugasnya dalam dunia ini. Ya. Saya saksikan, saya ngobrol juga dengan hambanya Pak Daniel. Saya katakan, Pak, bantu doa saya, Pak, bantu doa. Ya. Waktu saya mendengar kabar saudara saya juga yang Joyo Obed meninggal, Pak Daniel juga bersedih. Saya katakan, udah, memang ini udah waktunya Tuhan. Tuhan punya rencana. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Maka daripada itu, Bapak-bapak, kekuatannya adalah keintiman kita dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, kita jadi tahu kapan waktu kita. Kapan waktu kita pulang. Sehingga pada waktu keadaan kritis, saya dibawa kepada suatu keadaan yang damai. Damai sekali. Suasananya sangat berbeda sekali. Tapi puji Tuhan,
saya masih belum kasih kesempatan pulang, masih disuruh bekerja lagi. Ya, namanya hamba Tuhan, ya taat saja lakukan firman Tuhan. Inilah sekedar sharing saya. Jadi keintiman itu kita tidak bisa ungkapkan, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nyata Tuhan betul-betul ada. Nyata betul-betul memperhatikan setiap keadaan kita. Disitulah antara maut dan kehidupan, nah disitulah kita boleh merasakan Tuhan itu luar biasa. Kira-kira begitu Pak Andreas dan para... Wah, dahsyat Pak Marga, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa Pak. Pak, tapi kan jangan tunggu kita terpapar dulu dong Pak. Kalau pengen haus jangan terpapar dulu dong. Kan tapi intinya saya nangkap bahwa yang terpenting adalah kita benar-benar menyerah ya Pak ya. Udah bukan berserah lagi, menyerah kalah sama Tuhan lah gitu ya. Betul. Ketika kita benar-benar berserah, pasrah, totalitas kita harus kita total ya Pak ya. Kehausan kita benar-benar luar biasa itu Pak ya, meluap ya. Kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan uang kita, potensi kita, Tuhan belum kerja. Kalau kita masih ingat uang kita, masih ingat fasilitas, masih ingat asuransi, itu Tuhan belum kerja. Tapi ketika sudah tidak lagi terlintas dalam pikiran kita, di situ Tuhan kerja buat kita. Menanggalkan menanggalkan korban tadi di depan itu. Itu kira-kira begitu Pak. Ya, korban syukur ya Pak ya. Syukur Pak. Puji Tuhan. Ayo, saya persilahkan, masih ada teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya. Ini pengalamannya luar biasa ini. Di tengah-tengah pandemi kayak gini, ternyata Pak Marga ini pernah ngalamin. Jadi kita, wah ini saksi hidup luar biasa ini. Ayo, silakan, jangan ragu-ragu untuk berbagi. Oke, tadi ada Pak Yosua, masih ada nggak ya? Yosua Nababan? Ada, oh silakan Pak. Cukup, sudah diberkati kita Pak. Cukup. Ya Pak. Tadi ada siapa lagi? Pak Marvel ada juga nih kayaknya. Ada Pak Marvel ya? Pak Marvel boleh berbagi Pak. Di Gorontalo gimana Pak? Shalom hambanya Pak Marvel. Iya, shalom. Gorontalo tetap aman walaupun tanpa banyak yang terpapar. Mungkin ini karena pengalaman dari Pak Marga kan sudah pernah terpapar COVID. Selama ini kan kita cuma mendengar orang yang kena COVID, demam seperti apa, kemudian batuk-batuk itu seperti apa. Jangan-jangan memang cuman karena masuk angin, karena situasi kondisi yang berubah, mungkin musim hujan dan sebagainya. Waktu bulan-bulan itu kan, bulan-bulan Maret kan musim hujan. Di Gorontalo juga hujan deras. Sehingga banyak orang yang memang kena flu, demam, batuk-batuk. Tetapi apakah untuk membedakan yang terpapar COVID dengan orang yang cuman demam biasa itu, membedakan itu seperti apa Pak? Yang dirasakan oleh Pak Marga itu seperti apa? Ya Pak Marvel, memang terus terang saja berbeda. Demam biasa berbeda, sangat berbeda sekali. Mungkin kelihatannya ya demam gitu, tetapi ini sesuatu hal yang lain yang belum pernah saya rasakan. Jadi seluruh sekujur tubuh ini rasanya seperti orang sakit, bukan sakit sih sebetulnya, seperti orang yang selesai bekerja dengan berat, kemudian sangat ini sekali lelah sekali Pak. Sangat lelah sekali, bahkan sampai katakan tulang-tulang kita juga asalnya tuh sulit untuk digerakkan. Mau bergerak rasa sakit, asa linu. Nah terus terang saya waktu itu anak menantu saya beri obat turun panas
itu selama 3 hari, satu hari 2 kali makan, 2 tablet, itu nggak turun-turun. Biasanya kan mudah sekali langsung turun demamnya. Tidak, ini tidak turun. Tetap saja 39 terus. 3 hari itu nggak bisa turun-turun panasnya. Itu salah satu indikasinya. Jadi bukan hanya sekedar demam biasa, Pak, terus terang aja. Ya. Tetapi rasa tubuh ini. Tapi puji Tuhan saya pada waktu itu semangat makan itu masih ada waktu itu. Jadi nggak hilang semangat makan. Cuman lelahnya sangat-sangat nggak bisa bergerak lah terus terang aja. Itu ya demam tingginya itu. Dan banyak hal-hal yang lupa. Dalam ingatan juga banyak hal-hal yang lupa. Kira-kira begitu Pak Marvel. Rasa demamnya itu berbeda sekali. Jadi saya sudah umur 63 tahun ini, baru kali ini rasa demamnya seperti itu sangat berbeda. Kira-kira begitu Pak. Jadi kekuatan keintiman yang membuat lebih lagi mengalami ini ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Pak. Iya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Bahkan saya ingat juga ketika baru beberapa hari itu, Pak Ketum yang telepon pertama kali. Pak Ketum telepon saya, didoakan oleh Pak Ketum. Itu kekuatan yang luar biasa, Pak. Jadi yang mendorong rohani itu waktu Ketum berdoa. Ya, lewat telepon, ya berdoa dengan saya, Pak Martino berdoa. Ya, nah itulah yang menjadi rasanya tuh ada sebuah gerakan lagi gitu dalam rohani itu. Nah, jadi perlu sekali memang sinergi sebagai saudara-saudara seiman, apalagi yang artinya gini loh, orang yang ada di atas kita, yang punya otoritas atas hidup kita. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang memiliki otoritas atas jemaat, nah itulah otoritas. Nah kami para hamba-hamba Tuhan, otoritasnya kan ketua ketum kami. Nah itulah yang memiliki otoritas. Sehingga waktu beliau berdoa untuk saya, kalau ini tanya beliau lah. Beliau berdoa, wah itu ada sebuah kekuatan. Yang artinya yang mendorong kita tuh untuk bergairah kembali. Sekalipun fisik lemah, tapi rohani ini loh yang mendorong kita untuk menjangkau Tuhan itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Marvel, luar biasa. Iya, luar biasa Pak Marga. Iya. Itu saja Pak Andreas, cuma sharing-sharing karena pengalaman dari Pak Marga ini menarik. Ya, ya Pak Marvel, makasih juga ini udah ngisi di acara kita juga. Silakan, masih ada satu yang mau berbagi, boleh satu orang lagi. Ada Pak Paul tuh, ada Pak Paul. Pak Paul? Oke, silakan Pak Paul. Ya, Om Paul. Sip. Ya, terima kasih ya. Pak Marga. Oh, shalom. Oh, hambanya. Oh, luar biasa Tuban ini. Salam Pak. Iya. Salam Selamat sehat, malam. Memang berbicara tentang keintiman, ya saya kira satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita ya. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Terima kasih Pak Marga atas materi firman Tuhan yang begitu memberkati malam hari ini dan juga kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, kalau Pak Marvel tadi menanyakan perihal tentang panasnya Pak Marga, saya ingin bertanya Pak pada Pak Marga. Gejala COVID itu di tenggorokan dan di dada itu bagaimana Pak? Ya. Coba Pak Marga bisa jelaskan. Memang setiap orang mungkin berbeda-beda ya Pak ya, gejala-gejalanya atau hal-hal apa yang dialami itu berbeda Pak. Kalau buat pribadi saya pada waktu itu, tenggorokan itu tidak bermasalah Pak. Tenggorokan tidak bermasalah. Cuma kalau Pak bilang dada, memang betul ada sesak Pak. Ada sesak. Makanya waktu saya di ronsen juga itu paru-paru sudah mulai berubah Pak. Waktu mulai ada beberapa bercak warna putih. Kemudian kata anak menantu saya, ini
sudah mulai Pak katanya, ada gitu. Makanya dia harus segera diisolasi. Rasa sesaknya itu betul Pak. Maka kalau orang pasien-pasien kan dikasih apa namanya itu alat bantu pernapasan. Tapi puji Tuhan, saya belum sampai ke situ Pak. Sesaknya belum sampai ke situ. Panas memang Pak paru-paru. Dada ini panas rasanya. Saya pikir bukan hanya badan tubuh saja yang panas, tetapi mungkin dari paru-paru itu juga akibat dampaknya itu Pak. Tapi puji Tuhan tenggorokan saya masih aman Pak waktu itu. Nggak rasa apa-apa. Masih suka minum masih bisa Pak. Minum masih bisa, makan masih bisa masuk juga. Kita masuk. Iya, iya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Marga. Iya Pak. Ya, saya mau sharing sedikit ya. Iya Pak. Bahwa keintiman dengan Tuhan itu membawa satu dampak yang sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami keracunan. Ya. Keracunan apa ini? Ikan nus. Kalau orang Bandung ngomong apa ini ikan nus ini? Suntung. Kalau orang di Sulawesi suntung itu ya. Ya, suntung. Apa? Kalau di Jawa sotong atau apa itu? Ya, saya keracunan waktu itu di tempat kami pelayanan. Cumi-cumi ya. Orang Bandung bilang. Dokter itu tinggal di Tuban, sedangkan kami di Kerek ini tidak ada dokter. Ya, tengah malam sekitar jam 1 keracunan itu sudah mau mati, perut ini sudah mengeras, ya, sudah mengeras. Akhirnya, sebagaimana firman yang disampaikan Pak Marga tadi, saya hanya berserah, andalkan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan saya katakan pada istri, Mami, doakan Papi. Ya, kehendaknya yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan. Dia Yehova Rafa. Apa yang terjadi? Istri berdoa di atas perut saya dan dia menangis. Ya, menangis, mencurahkan air matanya di atas perut saya yang sudah mengeras ya, dan saya sudah sulit untuk bernafas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya tertidur, saudara yang kekasih. Ya, berkat doa istri dan tetesan air mata dari istri, saya tertidur. Apa yang terjadi? Besok pagi saya bangun, luar biasa kesembuhan yang terjadi. Ya, nah inilah. Terima kasih Pak Marga. Benar, saya aminkan bahwa jika kita intim dengan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Ya, sekilas pandang sharing saya ya. Tuhan berkati Kompria. Tuhan berkati. Iya, ya. Demikian Pak Andreas, saya serahkan kembali. Terima kasih buat sharingnya nih Pak Paul. Oke, saya rasa cukup. Tadi sebenarnya ada pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Saya serahkan dulu sama Pak Daniel. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih hambanya Pak Marga yang sudah memberkati kita semua. Luar biasa. Ya, waktu saat-saat sakit juga saya sempat telepon dengan Pak Marga. Ya, gitu kan. Terima kasih hambanya udah telepon saya, Pak. Kameranya udah kembali. Waktu itu pas baru siapa itu Pak Joyo meninggal ya. Meninggal ya, Pak. Ya, luar biasa. Baru sembuh sakit, langsung minggunya juga langsung online khotbah. Ya, ya puji Tuhan. Memang dicari ayatnya untuk kapan ajalku di Alkitabnya, dia cari nggak ada apa-apanya. Artinya kita masih dipercaya oleh Tuhan sesuatu yang kepercayaan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya. Luar biasa. Malam hari ini saya pun diberkati. Iya, keintiman dengan Tuhan itu memang sesuatu hal yang sangat esensial sekali buat kita. Dan saya boleh mendapatkan sesuatu bahwa keintiman itu bukan untuk kita mencari pekerjaan tangan Tuhan. Artinya gini, bukan cari mujizat, bukan cari berkat-berkat, tapi kayak intim, itu kita sedang mencari tujuannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, hatinya Tuhan. Tadi saya boleh diberkati, ketika intim kita tahu tujuan Tuhan untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Iya,
Ketika kita intim, kita tahu kehendak Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal berapa? Pasal 5 ayat berapa itu? Bersyukurlah, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita intim, saya percaya orang yang intim dengan Tuhan itu tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya itulah keintiman yang sesungguhnya. Ketika kita mencari kehendak kita sendiri, itu perlu dikoreksi. Apakah kita intim dengan Tuhan atau tidak? Ya, karena yang kita kejar adalah keinginan kita sendiri. Tapi sungguh luar biasa malam hari ini, ya, orang yang intim pasti mencari tujuannya Tuhan. Haleluya. Ya. Dan terima kasih Pak Marga buat sharing firman Tuhannya yang luar biasa, yang boleh memberkati kita semua. Sama Pak. Iya. Kamis depan, ya, hambanya, Pak Paul, siap kita diberkati Tuhan. Ya, malam hari ini, puji Tuhan, ada 40 orang lebih saudara yang boleh join ya di Zoom ini. Ya, terima kasih. Selamat bergabung juga dengan Pak Nababan ya malam hari ini. Ya, saya harapkan juga Kamis depan lebih banyak lagi yang boleh terima berkat lewat pelayanan, lewat fellowship, meskipun lewat Zoom, tapi sungguh luar biasa ya saudara ya. Ini Zoom ini bisa kita menjangkau banyak area. Kalau dengan onsite atau dengan offline, ya terbatas sekali ya saudara. Ya dari Jambi masa datang ke Jawa Barat, yang dari Gorontalo ke Jawa Barat. Tapi di sini kita boleh ketemu dengan Pak Marvel, dengan ketemu di Tuban, ya. Luar biasa kita ketemu, ada banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang boleh kita di Jawa Barat ini boleh diberkati Tuhan. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Marga sekali lagi buat pelayanan Tuhan berkati. Silakan Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Daniel. Bro Haiki, silakan, ada hal yang perlu disampaikan, Bro. Ya paling saya mengundang juga buat teman-teman AMC yang belum bisa gabung, tolong diingatkan Bro buat teman-teman supaya diingatkan, supaya bisa bergabung, supaya sama-sama diberkati. Seperti malam hari ini juga saya merasa diberkati ketika ada keintiman dengan Kristus, hendaklah kita hidup ada dalam Dia, kita bisa bertahan dalam proses. Tiap orang yang percaya adalah benih ilahi dan ada pertumbuhan ilahi dalam hidup kita untuk kita bisa memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin itu aja Bro, saya juga merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Makasih Pak Marga Wijaya buat kesaksiannya yang luar biasa. Mungkin itu aja Bro. Baik, makasih Bro Eki. Kita bergabung. Itu aja Bro. Tuhan berkati Bro. Oke, makasih. Ya, di akhir ibadah kita ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Sorry. Terima kasih buat pelayanan. Gimana Pak Daniel? Ada Jimmy juga di sini. Jimmy. Oh iya. Halo Pak Jimmy. Malam, apa kabar? Malam Pak. Silakan Pak. Siapa Pak? Pak Jimmy. Sip. Ya. Ya, tadi udah disampaikan mungkin dengan jelas. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih juga Om Paul, Pak siapa lagi? Pak Marvel tadi bertanya ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Jadi saya nggak perlu tambah lagi, kayaknya cukup Pak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Marga Wijaya yang hari ini berbagi tentang intimasi with God. Juga untuk Bapak Dedi Kaleb yang sudah memuji untuk memimpin kita dalam satu pujian. Juga Bapak Yusman yang membantu kita untuk operator hostnya.
Dan terima kasih juga buat semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, teman-teman AMC, pria di Jabar, bahkan di Gorontalo, Jambi, Samarinda, Surabaya, Tuban, Karawang juga, dan Jakarta. Untuk minggu depan tanggal 3 September, ya 3 September 2020 hari Kamis jam 7:30 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Zaitun. Betul ya Pak Paul ya? Dengan tema Jesus is more than enough. Jesus is more than enough ya. Saya harapkan semuanya bisa ikut beribadah dan bisa mengundang teman-teman pria yang lainnya juga untuk bergabung bersama kita, mengalami lawatan Tuhan, mengalami komunitas kita juga yang semakin intim dan semakin kuat. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum doa penutup, nanti doa penutup mungkin ada Bapak Pendeta Joshua Nababan ini yang bergabung dari Jambi. Masih ada Pak? Bapak Yosua masih ada? Oh, udah nggak ada ya? Oh iya, nggak ada. Ada di slide 2. Man, ada nggak ya Pak Joshua Nababan? Udah live kayaknya ya sinyalnya ya? Ada. Masih ada di halaman 2. Ada. Halaman 2. Ada. Ada ya? Pak Joshua? Okay. Ada Pak. Ada. Oh, ada. Pak Joshua, sinyalnya bagus Pak. Mungkin koneksinya ya kurang bagus ya Pak ya. Jaringan ya. Pak Joshua, bisa respon Pak? Shalom. Shalom Pak ya. Oke, Pak, mohon dengan hormat bisa tutup doa Pak. Baik. Kami Tuhan bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang besar yang telah kami nikmati hari ini. Kami Tuhan bersyukur atas firman Tuhan yang telah memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Bahwa berhubungan dengan Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, kaum pria yang telah mengikuti yaitu persekutuan hari ini. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu saja. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joshua Nababan. Mungkin kita akan sesi foto dulu. Pak Yusman akan mempersiapkan. Oke, siap. Oke, siap. Halaman pertama. Siap. Iya. Sebentar. Jempol, kasih jempol. 1, 2. Jempol, Bray. Sekali, guys. 1, 2, 3. Ya, oke. Halaman 2. Masih. Ini Pak Riyadi, silakan dibuka yang belum dibuka. Videonya ada yang belum dibuka. Rocky belum buka. Iya. Now. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Selesai. Ya. Kabarin 8, kabarin. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Tuhan. Ada Pak Marga juga ya? Terima kasih Pak Marga. Terima kasih. Daniel, Om Paul, Pak Teo, dan lain-lain. Yang juga itu. Terima kasih semuanya. Marpel. Semuanya Tuhan berkati. Mateo. Pak Jimmy. Pak Ketua. Ya. Pak Andre Samarinda. Pak Beno Tamara.
Tamara. Ada Pak Andre dari Banjarmasin ya. Iya, terima kasih. Iya, dari Banjarmasin ya itu ya. Salam Pak dari Jambi ya. Salam Andreas. Salam, Horas Le. Ya, salam Andre. Iya. Horas semuanya. Horas. Andre. Oke. Pak Octavianus ya, ada Pak Octavianus. Halo Pak. Kamis depan. Ada Pak Octavianus. Oh ya. Oh ya, ada Okto. Okto. Halo, Oh ya, aduh. Okto ada. Ada tuh. Halo. Kemana saja? Terima kasih Pak Marga ya. Terima kasih Pak. Sehat ya. Puji Tuhan Pak. Terima Ya. kasih Pak. Halo Pak. Yo, pamit ya. Yo, Tuhan berkati bro. Ya, berkati. Ya. Bye. Beres. Yo. Yuk. Yo, terima kasih semuanya. Terima kasih host. Sampai jumpa. God bless. Usman. Nah, Paul. Terima kasih. Jumpa Kamis depan.